di mata kuliah ini ya. Jadi selama 4 pertemuan pertama kalian akan, kuliah dengan saya. Oke, menggunakan link yang selalu sama ya. Nah, sebetulnya kita itu sama dengan tahun lalu ya, kita belajar kimia analisis, hanya saja tahun lalu kita masih belajar mengenai metode-metode yang mudah, misalnya titrasi dan seterusnya. Semester ini kita akan belajar, analisis menggunakan alat-alat. Makanya namanya analisis farmasi instrumental, kita belajar instrumen. Instrumen itu alat ya. Jadi zaman sekarang nanti kalau kalian misalnya akan magang atau apa di laboratorium itu, sudah sedikit sekali analisis yang menggunakan analisis dasar biasa, contohnya titrasi, justru kebanyakan analisis itu menggunakan alat-alat yang canggih, ya. Contohnya adalah spektrofotometer, UV vis, dan kromatografi kinerja cair tinggi atau KCKT atau dalam bahasa Inggris, dan dominannya sering disebutnya adalah HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Nah, jadi kita ada 16 pertemuan ya, dari 16 pertemuan ini 2 diantaranya adalah UTS dan UAS. UTS dan UAS-nya akan diselenggarakan secara luring, oke. UTS dan UAS akan dilaksanakan secara luring, praktikum itu full juga luring, oke. Praktikum luring, praktikum sih ada daringnya ya kalau AFI, nanti saya jelaskan di pengarahan praktikum. Jadi praktikum, ada luring, ada daring, kemudian kuliah juga ada yang luring, ada yang daring. Yang luringnya adalah pertemuan kedua. Kemudian pertemuan ke-10 dengan materi HPLC dan pertemuan ke-12 dengan materi potensiometri. Ya, nanti pertemuan ke-12 ini kalian harus bawa laptop, waktu kuliah, kita akan, belajar Excel, kemudian untuk pertemuan kedua, hari Rabu nanti harus bawa kalkulator, ya. Kalkulatornya kalkulator saintifik ya, bukan kalkulator warung. Oke, jadi kalau kalian perhatikan di sini, di semua pertemuan kita belajar satu alat. Mulai minggu depan kita belajar spektrofotometri UV visible, kemudian spektrofluorometri, AAS, kemudian IR, kemudian MS, NMR, kemudian KLT densito, KCKT, kromatografi gas, potensio, baru setelah itu pertemuan 13, 14, 15 kalian akan ada presentasi dan juga cara membuat dan menganalisis metode itu seperti apa. Oke, cara membuat metode. Oke, jadi sampai pertemuan 12 kita akan belajar alat. Ya, kalian setiap satu pertemuan akan belajar satu alat, prinsip alatnya, cara analisis menggunakan alat tersebut, dan bagaimana cara kerja alat. Oke, nah kemudian perkuliahan hari ini terdiri dari kuliah dari saya, kemudian presentasi, kemudian sebentar ya lagi berisik. Oke, jadi ini ekspositori, kemudian presentasi, nanti ada diskusi di pertemuan terakhir dan juga sistemnya kita tanya jawab ya. Kalau kuliah kita santai aja, tapi kalau ujian tahu sendiri susahnya kayak gimana. Tentu saja seperti biasa, saya tidak akan menanyakan, definisi suatu A, definisi suatu B, kita pasti, sistemnya adalah pengayaan kasus, bagaimana cara menganalisis dan seterusnya. Ini adalah sumber belajar yang digunakan, kemudian seperti biasa kalau kuliahnya ada praktikumnya, maka bobotnya seperti ini. UTS 30, UAS 30, praktikum 25, dan tugas 15%, di mana praktikum ini diambil dari nilai ujian akhir praktikum, kemudian dan keseharian praktikum seperti jurnal, kemudian tes tengah, kemudian laporan dan juga pengerjaan di laboratorium. Oke, nah ini sebetulnya kalian itu dapat nilai A itu cukup dengan di atas angka 72 aja, atau sama dengan 72 itu kalian sudah dapat nilai A. Tapi apakah angka itu mudah didapatkan? Tentu saja tidak ya. Jadi kalian harus bisa menyimak dengan baik. Makanya nanti saya ini akan adakan kuliah luring ya, biar kalian betul-betul paham basic-nya. Karena angkatan sebelumnya itu ada SP-nya, ya ada semester pendeknya. Jadi saya tidak berharap kuliah ini untuk angkatan 2020 ada semester pendeknya. Jadi saya harap kalian, bisa lulus kuliah ini, 100% ya. Makanya, niatkan baik-baik kita sama-sama,
kalian juga, kita bisa menjalankan perkuliahan ini dengan baik. Saya memberikan, ilmu ke kalian, materi ke kalian dengan sepaham-pahamnya, kalian juga siap untuk menerima materi, dengan sebaiknya, ya. Biar apa, kalau harus SP nanti repot ya. Ini jadwal perkuliahan, nanti, ini akan di-share, kemudian tata tertib, nanti 100% dosen hadir ya dari 14 pertemuan, bisa jadi nanti ada tugas atau kuis, nanti hari besok ya ada kuis nanti pas kelas luring, ada tugas. Kemudian kalian hanya wajib hadir 80%, boleh terlambat masuk 10 menit, kemudian menggunakan pakaian rapi dan sopan, tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon kecuali ketika dipersilahkan oleh saya. Boleh sambil makan, boleh sambil minum seperti biasa, tapi jangan sampai mukbang ya, jangan sampai mengalihkan perhatian perkuliahan dan, sambil sembunyi-sembunyi gitu ya. Kemudian tidak ada ujian susulan UTS dan UAS, kalau nilainya jelek ya sejelek-jelek itunya nggak ada remedial, kecuali ada yang nyusul belum ujian karena sakit, harus dirawat dan seterusnya. Kemudian boleh melihat transparansi nilai jika kalian meminta, kemudian satu lagi ini saya belum cantumkan ya, praktikum itu wajib hadir 100% ya. Jadi praktikum itu betul-betul harus hadir 100%. Oke, kalau misalnya praktikum nggak hadir satu pertemuan otomatis tidak lulus perkuliahan ini. Oke, harus praktikum hadir 100% sebentar ya. Ini di prodi lagi ribut jadwal kuliah yang masih harus berubah ya. Tapi tenang, kalau kuliah saya sih nggak banyak yang berubah, sepertinya kuliah yang lain. Oke. Nah, jadi hadir wajib 100%. Kalau misalnya nggak hadir, harus konfirmasi dulu, izin dulu ke saya, diperbolehkan atau tidak izin oleh saya dengan berbagai ketentuan. Intinya kalau misalnya mau izin praktikum harus izinnya ke saya, bukan ke ketua, bukan ke asisten. Ya, ya. Kemudian, nanti akan menyusul di akhir perkuliahan ya, itu pun. Kemudian nanti ditandatangani oleh ketua kelas. Nah, boleh mungkin diinformasikan ke saya, sudah ditentukan belum ketua kelas untuk kelas A, B, C siapa? Boleh raise hand? Belum ada. Oke, kalau belum ada, siapa yang bersedia volunteer menjadi ketua kelas dan mendapatkan nilai penuh untuk keaktifan? Oke, Putri Aulia ya, jadi ketua kelas ya. Oke, sip. Baik, oke. Jadi nanti informasi dari saya itu terpusat di Google Classroom atau via ketua kelas ya. Untuk mahasiswa lain, saya tidak akan berikan izin, saya tidak akan balas kecuali izin perkuliahan. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi Putri nanti akan mendapatkan nilai keaktifan penuh untuk perkuliahan kimia, analisis farmasi instrumental. Nah, sesuai dengan capaian materi, jadi hari ini kita akan belajar mengenai radiasi elektromagnetik dan juga interaksi radiasi elektromagnetik. Saya stop share dulu. Jadi gini ya, kalau misalnya waktu kalian belajar kimia analisis farmasi, kemarin ya, kebanyakan belajarnya itu apa, belajarnya itu reaksi kimia. Misalnya ada pengendapan, terbentuknya warna, itu kan reaksi kimia ya, reaksi kompleksometri, reaksi asam basa gitu. Jadi kita belajar mengenai suatu reaksi kimia, kemudian kita memanfaatkan reaksi kimia tersebut untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Oke, kemudian kalau misalnya kita belajar analisis farmasi instrumental, sebetulnya apa yang kita pelajari? Jadi kita tidak belajar reaksi kimia di analisis farmasi instrumental. Yang kita pelajari adalah fenomena. Oke, jadi yang kita pelajari, jadi yang di instrumen atau alat-alat canggih itu bukan reaksi kimia yang terjadi, tapi ada fenomena yang terjadi. Ya, nah fenomenanya apa? Kita akan pelajari basicnya sekarang.
Oke.